Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Fajar di channel Fajrin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal latihan penalaran matematika tahun 2026. Sekarang kita sudah masuk ke soal selanjutnya. Mungkin saya bacakan langsung pertanyaannya karena konteks soalnya sudah saya bahas sebelumnya ya, sebelum di video ini. Jadi silakan kalian lihat aja. Oke, mungkin langsung aja ya. Oke. Jika perbandingan antara R2 dan R3 adalah 4:3, ini jari-jarinya ya, jarak antara titik pusat ke sisi lingkarannya, dan R2 berputar sebanyak 8 kali searah jarum jam. Segini berarti ya berputarannya. Maka posisi titik B adalah, ini misalkan roda untuk R3. Jadi posisi B-nya di sebelah sini awal-awalnya. Nah, sekarang gini, di video-video sebelumnya sudah saya bahas tentang perbandingan berbalik nilai, gitu ya. Jadi silakan kalian lihat di video saya sebelum yang pertama lah, yang nomor 4 lah, gitu ya. Yang pertama teks ini, gitu ya. Silakan kalian lihat, itu ada konsep tentang perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau kita punya jari-jari, ini kan jari-jarinya R2 dan R4 gitu ya. R3 sorry. Ini jari-jari. Terus misalkan putarannya dilambangkan sebagai PR2, putaran R2 dan putaran R3. Nah, dalam perbandingan berbalik nilai gitu ya. Mungkin saya kasih contoh lagi ya, takutnya kalian yang baru langsung lewat ke sini gitu ya pembahasannya soalnya. Nah, jadi kalau misalkan ada sebuah case, katakanlah sebuah motor gitu ya, kalau melaju dengan kecepatan 30 km per jam, dia menempuh 1 jam misalkan ya, dan ketika tambahkan lagi kecepatannya menjadi 60 km. Nah, kira-kira apa yang terjadi waktunya? Gitu ya. Tentunya waktunya akan berkurang atau akan lebih singkat daripada yang 30 km per jam. Kenapa? Ya karena secara logik makin cepat sepeda motor itu melaju, maka waktu yang diperlukan ke tujuan itu akan semakin singkat. Itu aja ya. Nah, ini maka kita akan menggunakan perbandingan berbalik nilai. Yang rumusnya adalah R2, ingat nih, dia ke bawah, R2 banding R3 sama dengan ini ke atas PR3 banding PR2. Gitu ya. Nah, sekarang R2 dan R3-nya kan ini 4:3. 4/3 sama dengan putaran lingkaran ketiga dan putaran lingkaran kedua. Oke, ini by the way ini lingkaran ketiga ya, R3. Karena kita mau mencari titik B-nya di mana dari roda ini. Oke, kita lihat di sini bahwa saat putaran lingkaran keduanya sebanyak 3, maka putaran lingkaran ketiganya itu akan sebanyak 4. Gitu ya. Kelihatannya di sini yang lebih besar kan R2 ya. Ini R2, ini R3. Gitu ya. Kan kalau kita lihat makin kecil otomatis makin banyak putarannya. Kenapa? Karena jaraknya itu akan semakin rapat, semakin kecil ya. Jadi ini yang paling banyak justru akan sedikit putarannya. Kelihatan di sini ya. Nah, sekarang gini. Sekarang kita akan lihat putaran untuk R2 karena di sini R2 kan diketahui nih. R2 itu berputar sebanyak 8 kali. Ya, sebanyak 8 kali. R2 itu posisinya di bawah dan kelipatan 3. Nah, bagaimana caranya supaya jadi kelipatan 8? Ya, kalian
tinggal gunakan aja logika matematikanya. Kalian tinggal kalikan aja 8/3-nya gitu. Kenapa 8/3? Karena 3 dikali 8/3 ya 8 gitu. Kita akan mendapatkan 8 putaran yang diinginkan. Jadinya putaran lingkaran R2 dibagi putaran lingkaran R3 yang perbandingannya adalah 4/3. Terus kita kalikan masing-masing dengan 8/3 gitu ya, 8/3. Ini harus disamakan. Kenapa? Ya karena supaya kita tidak mengubah bentuk perbandingannya. Karena kan ini kan 8/3 banding 8/3 kan 1 ya. Kalau sesuatu dikali 1 kan tidak mengubah apapun. Nah ini 4 dikali 8, 32/3 berarti ya. Yang bawahnya coret aja 8. Nah ini. Nah jadi inti pada soal ini ketika R3 nih udah sesuai. Oh sorry. Kebalik ya. Ini R3 dulu. Sorry. Ini R3 dulu nih. PR3 ini PR2. Nah nggak terlalu fatal sih. Oke. Jadi saat R2 nih berputar sebanyak 8 kali sudah sesuai sebanyak 8 kali yang tadinya 3 kali ya. Maka PR3-nya atau lingkaran yang roda ini ya akan berputar sebanyak 32/3 kali. Gitu. Jadi setelah lingkaran yang R2 yang besar ini 8 kali gitu ya. Ya yang lingkaran R3-nya sebanyak 32/3 kali. Nah, kita nggak tahu nih 32/3 kali itu sampai mana si posisi B-nya sekarang gitu. Nah, kita perlu ingat bahwa satu putaran kan 360 derajat kan. Satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Berarti 32/3 putaran itu berapa derajat? Kita lihat. Ya, ini tinggal dikali 360 aja. 32/3 dikali 360. Coret, sisa 120. Dikali 32 berapa tuh? 320 dikali berapa? 12 ya? Sorry. Ini 12. 0, 4, 6, 02, 3. 38, 40. Nah, berarti ini 3840 derajat. Nah, coba kalian lihat di sini. Di rodanya. Kita kan mulai dari B ya. Ya, mulai dari B. Kalau kalian lihat, jarak antara ini, garis ini ya, dan antara garis itu sama. Kita lihat berapa derajat. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 wilayah atau 12 ya inilah pokoknya. Berarti kita bisa mengetahui sudut antar dua garis ini. Tinggal bagi aja dengan 12 kan kita tadi dapat 12 ya. 360 dibagi 12. 360 dari mana? Dari satu putaran tadi. 360 dibagi 12 itu 30 derajat ya. Jadi jarak antar masing-masing garis ini adalah 30 derajat. Semuanya ya. Nah, sekarang karena kita mulai dari B, berarti B ini setelah 3840 derajat, kira-kira B-nya itu akan sampai nomor yang mana gitu ya. Nah, maka kalian bisa filter lagi gitu menjadi beberapa putaran ya. Jadi 3840 kita kurangi dengan satu putaran. Itu kan sama dengan berapa tuh? Ya sekian lah ya. Sekian. Nah, setelah dikurangi satu putaran kan dia berjalan tuh satu putaran. Kembali ke B,
kembali lagi ke B gitu ya. Nah, ini berapa putaran nih? Supaya kita mengetahui sisanya. Jadi 380 dibagi 360. Berapa putaran 3840 itu gitu ya. Kita kali 10, 3600, 240. Oke, karena di sini nilainya sudah lebih kecil daripada yang ini, berarti artinya 3840 itu sama aja dengan 10 putaran plus 240 derajat. Gitu ya. 10 putaran plus 240 derajat. Jadi si B ini dia akan muter dulu 10 kali, terus kembali lagi ke titik B. Tapi setelah titik B, nanti setelah 10 kali putaran, ada lebihnya nih, 240 derajat. Nah, ini yang menentukan di mana titik B berakhir. Gitu ya. Nah, kita lihat tadi, karena jaraknya 30 derajat, berarti kita tinggal hitung aja. 30 tambah 30, 60, tambah 30, 90, tambah 30, 120, tambah di sini aja 10-nya, tambah 30, 150, tambah 30, 180, tambah 30, 210. Di sini letaknya tambah 30, 240. Berarti si B dia akan terletak di 4 di sini. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Gitu ya.